Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi getaran gelombang, melanjutkan yang pekan lalu ya. Materi getaran gelombang ini untuk Rival, Fadil, Alia, sama Raffi ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh ulas dari yang pekan lalu ya, review dulu. Getaran itu adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Jadi satu getaran itu adalah gerakan dari A ke B ke C terus balik lagi ke A. Itu adalah satu getaran ya. Kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Kemudian periode adalah waktu yang diperlukan untuk berayun 1 kali getaran, itu 1 kali ya. Kemudian amplitudo adalah jarak terjauh dari titik kesetimbangan. Nah, rumus mencari frekuensi, ingatnya ke Kvanta. Frekuensi adalah N dibagi Tn, ini adalah banyaknya getaran. Kalau tadi getarannya sebolak sebalik berarti N-nya 1, tapi kalau dari A ke B ke C saja berarti cuma sebolak doang ya, berarti N-nya setengah gitu. Nah, untuk periode rumusnya tinggal dibalikin. Yang ini mah N per T, yang frekuensi mah N per T, kalau periode mah T per N. Nah, hubungan antara frekuensi dan periode adalah berbanding terbalik. Jadi kalau periodenya 4 second, maka frekuensinya adalah 1/4 gitu. Oke, udah ya reviewnya ya. Sekarang kita lanjut ke materi gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Kan kalau kayak ayunan, kepakan sayap itu kan di situ-situ aja ya. Kalau getaran mah adalah gelombang mah adalah getaran yang merambat. Nah, jenis-jenis gelombang itu ada 2, ada gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Gelombang transversal kayak gini gambarnya. Contohnya adalah gelombang air, gelombang tali, gelombang cahaya. Cuman cahaya nggak kelihatan ya. Nah, ini adalah gelombang transversal. Pengertian dari gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya sama arah rambatannya itu tegak lurus. Teteh lambangin kayak gini. Misalnya kamu punya sebuah tali, kemudian kamu akan membuat gelombang seperti ini. Caranya adalah kamu gerakan tangan kamu ke atas ke bawah kan? Gerakan tangan kamu ke atas ke bawah. Ke atas sama ke bawah. Kemudian nanti gelombangnya akan merambat ke depanmu kan, kayak gitu. Makanya transversal adalah getaran yang arah gerakannya sama arah rambatannya tegak lurus. Nah, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah arah rambatan sama arah gerakannya sejajar. Ini saya kasih tanda ini. Sejajar ya. Misalnya kamu punya selinki. Nah, terus kamu mau bikin rapatan renggangan seperti ini. Maka kamu akan mendorong selinki itu ke depan, kemudian si selinki itu akan menghasilkan rapatan, kemudian renggangan, rapatan, renggangan. Kayak gitu kan ya. Nah, contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Ini juga gelombang yang tidak terlihat oleh mata ya. Sekarang kita ke gelombang transversal dulu. Nah, gelombang transversal tadi contohnya gelombang air sama gelombang cahaya ya. Kalau gelombang transversal satu bukitnya itu adalah satu gelombangnya itu satu bukit satu lembah. Nah, berarti dari A, B, C, D, E itu adalah satu gelombang ya. Ini adalah satu bukit. Kemudian ini juga satu lembah. Boleh nggak dibalik satu lembah satu bukit? Boleh gitu juga ya. Terus satu gelombang juga bisa dari puncak ke puncak. Karena ini jadi setengah bukit, ini satu lembah ditambah setengah bukit, jadi tetap ya satu bukit satu lembah. Satu gelombang juga bisa dari lembah ke lembah, karena ini juga sama, ini setengah lembah, yang ini juga setengah lembah ditambah satu bukit, hasilnya akan sama, satu bukit satu lembah gitu ya. Nah,
Di gelombang juga sama ada amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Titik kesetimbangannya itu yang tengah yang ini, garis ya. Jadi titik amplitudo itu bisa dari titik tengah ke atas atau dari titik tengah ke bawah. Berarti amplitudo itu bisa dari B ke B aksen, atau dari F ke F aksen, atau dari D ke D aksen. Pokoknya jarak dari tengah ke atas ya, atau dari tengah ke bawah. Itu amplitudo. Terus lambda. Lambda itu lambangnya seperti ini. Lambda itu adalah panjang satu gelombang. Ya, tidak kurang tidak lebih panjang satu gelombang. Jadi satu bukit satu lembah, atau dari puncak ke puncak, atau dari lembah ke lembah, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Terdapat berapa gelombang, berapa amplitudonya, sama berapakah panjang gelombang. Oke. Yang pertama, berapa panjang gelombang? Ini satu bukit satu lembah, berarti satu gelombang. Satu bukit satu lembah. Jadi 2 gelombang, terus tambah satu bukit aja. Berarti jadi berapa? Jadi 2,5 gelombang ya. Gelombang. Kemudian berapakah amplitudonya? Amplitudo itu ini 2,5 gelombang. Amplitudo itu adalah jarak dari tengah ke atas. Nah, dari paling bawah ke paling atas kan 4, berarti setengahnya ya. Setengahnya adalah 2 cm. Oke. Lanjut, berapakah panjang gelombang atau lambda? Yang ditanyain lambdanya. Lambda itu berarti satu bukit satu lembah. Nah, sebetulnya ini ada cara rumus, tapi ada juga cara pakai logika. Kalau pakai logika lebih mudah, kita cobain ya pakai logika. Nah, oke. Ini kan panjangnya semuanya pasti sama ya. Bukit, lembah, bukit, lembah, bukit. Nah, di sini kalau digabung itu berarti totalnya ada 5. Ada 3 bukit sama 2 lembah. Berarti masing-masing itu jaraknya 2 cm. Satu bukit 2 cm, satu lembah 2 cm, ini juga 2, ini juga 2, ini juga 2 gitu. Nah, berarti panjang satu gelombang adalah satu bukit satu lembah. Maka hasilnya adalah 4 ya. 4 cm. Udah deh. Sekarang kita ke gelombang selanjutnya, yaitu gelombang longitudinal. Nah, kayak gini bentuknya, slinky ya. Gelombang longitudinal, satu gelombangnya itu adalah satu rapatan ditambah satu renggangan. Jadi ini ada satu rapatan satu renggangan, berarti satu gelombang. Satu rapatan satu renggangan berarti 2 gelombang. Ini satu rapatan aja, berarti jadinya 2,5 gelombang ya. Nah, rumusnya masih sama. Ada periode, ada frekuensi, ada yang tambahannya itu cepat rambat, sama lambda. Lambda itu tadi udah ditanyain ya. Jadi bisa pakai logika, bisa pakai rumus. Kalau periode rumusnya titin yang tadi, T sama dengan T kecil dibagi N. Kalau frekuensi N dibagi T. Nah, untuk cepat rambat rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Kalau jaraknya 3 gelombang, waktunya juga harus 3 gelombang. Intinya harus adil ya. Nggak boleh pakai yang misalnya jarak yang diketahuinya adalah jarak 3 gelombang, tapi waktu yang diketahuinya adalah waktu 1 gelombang. Nah, itu nggak adil, harus diadili dulu. Kalau mau pakai yang 1 gelombang, dua-duanya harus 1 gelombang. Kalau mau pakai yang 3 gelombang, dua-duanya harus jarak dan waktu 3 gelombang. Gitu. Oke, lambda. Lambda kalau mau pakai rumus boleh. Rumusnya adalah jarak dibagi banyaknya gelombang, nanti dapat lambda. Tapi kalau mau pakai logika kayak tadi, kayak yang di bawah sini, kayak yang ini boleh nih. Nah, ini tadi panjang gelombangnya 4 cm. Itu kan nggak pakai rumus ya. Kalau mau pakai rumus juga sama kan, 10 dibagi, ini kan ada 2,5 gelombang. Jadi 10 dibagi 2,5 kan hasilnya 4 juga. Lanjut ya. Sekarang kita ke contoh soalnya.
Pada gambar di samping, jarak dari A sampai D 45 cm. Waktu yang diperlukan dari A sampai D adalah 9 detik. Maka nilai dari jumlah gelombang, perioda, frekuensi, lambda, sama cepat rambat. Oke, ada berapa gelombang berarti di atas? 1 rapatan, 1 renggangan, 1 rapatan. Berarti 1 rapatan renggangan 1 gelombang, ditambah ini setengah. Totalnya ada 1,5 gelombang. Kemudian yang kedua perioda. Perioda itu rumusnya adalah N per T ya, titin. Oh, perioda itu T besar, berarti rumusnya adalah T dibagi N. T dibagi N. Berapa T-nya? Nah, lihat di sini ya. Ini udah adil nih. Kalau dari A sampai D jaraknya 4,5 cm, terus dari A sampai D jaraknya 9 cm, ini namanya adil. Karena jarak dan waktunya sama-sama 1,5 cm. Nah, kalau nggak adil harus diadili dulu ya. Berarti T-nya tadi berapa? 9 dibagi 4,5. 9 per 45. Jadi hasilnya adalah 1 per 4,45 dibagi 9 ya. 1 per 5. Nah, untuk frekuensi kan kebalikan dari perioda ya. Ini 1 per 5 second. Berarti ini tinggal 5 Hertz. Kan rumusnya T dibagi N, berarti 45 dibagi 9. Ya 5 udah langsung. 5 Hertz. Kemudian lambda. Lambda itu adalah panjang satu buah gelombang. Nah, kalau dari A ke D 45 cm, berarti masing-masing ini kan 15 ya, berarti ini juga 15, ini juga 15. Teh, kok ini kayaknya kelihatannya lebih panjang? Enggak kok, itu cuma lebih renggang aja, bukan lebih panjang ya. Berarti satu gelombangnya berapa? 30 cm gitu ya. Lambdanya 30 cm. Kemudian cepat rambat rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya itu 45 dibagi 9. Berarti berapa 45 dibagi 9? 45 dibagi 9 hasilnya adalah 5 cm per second. Kayak gitu. Oh guys, mohon maaf, ini ada yang salah. Ini sama ini salah. Ini kita hapus ya. Frekuensi sama perioda. Ini kan harusnya T dibagi N ya. Berarti T-nya berapa? T-nya itu tadi T waktunya itu 9 detik, berarti 9 dibagi 1,5. Berarti ini 6 second ya. 6 second, kemudian frekuensinya tinggal dibalikin dari perioda, berarti 1 per 6 Hertz. Nah, ini baru betul. Gitu ya. Terakhir, jenis-jenis gelombang berdasarkan yang perlu sama yang tidak memerlukan medium atau media. Nah, gelombang ini dibagi dua, ada yang perlu media, ada yang tidak perlu media untuk merambat. Kalau yang perlu disebutnya gelombang mekanik, contohnya adalah gelombang tali, gelombang air ya, gelombang panas. Kalau gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan perantara, contohnya adalah cahaya, pulsa, kayak gitu. Udah ya. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan di chat ya. Selamat mengerjakan.